Untuk cover valve-nya kita usahakan si plat ini dicopot ya. Karena apa? Kalau olinya sudah berkerak, olinya berlumpur, pasti kotor. Kita bobok klifnya. Semua dibobok, kemudian kita angkat. Setelah dibersihkan, baru kita ganti menggunakan baut scrub kayak gini nih ya. Semuanya dibaut biar aman. Tujuannya apa? Ini untuk menghalangi si oli masuk atau ikut kehisap ke intake melalui PCP valve. Fungsinya untuk membakar ulang kembali gas-gas yang tidak berguna hasil dari pembakaran yang masuk dari celah-celah piston, kemudian akan dihisap kembali ke intake dan dibakar ulang. Gak menggunakan apa-apa, cuman menggunakan sabun. Kelihatannya nggak kelihatan bekas bongkaran ya, kan alami ya. Ini yang perlu kita pertahankan. Terus cara pengelemannya juga spesial, nggak acak-acakan, nggak kelihatan kayak bekas bongkaran. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam aktivitas untuk semuanya, salam sehat juga untuk semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan tes dan coba oli ya, setelah kita melakukan overhaul atau turun mesin. Karena ini mesin udah lama juga nggak dipasang ke unit ya, udah hampir 1 bulan karena terkendala di unitnya ya. Unitnya belum selesai diperbaiki di bagian sasisnya, dan terpaksa kita harus uji coba si olinya itu naik apa enggak ya. Nah, kita uji coba di bawah, dan ini udah kita lakukan penyetelan valve di 1520. Coba dites. Naik ya, ada ya. Ini harus benar-benar naik. Kalau misalkan di Suzuki Futura, Suzuki APP ya, harus merata semuanya ya. Kalau nggak merata nantinya bisa rusak ke camshaft, kemudian terjadi patah di bagian camshaft, kemudian patah juga di pin camshaft. Coba lagi. Alhamdulillah ya. Nomor 4 ada, kemudian nomor 3 ada, nomor 2, nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4 semuanya ada merata ya. Dan ini udah lama sekali nggak kita taikan atau nggak kita install ke unit, hampir 1 bulan. Jadi kita khawatir kalau misalkan udah naik kayak gini kan enak, berarti oli udah menyebar ya. Kalau sebelumnya kan waktu penyetingan kita hanya kasih pelumas di bagian metal jalan, metal duduk, kemudian di bagian piston, dan hasilnya alhamdulillah merata. Yang penting bersih ya. Kalau untuk Suzuki Futura itu sama Suzuki APP injection itu harus benar-benar bersih, resik. Nggak boleh ada kerak-kerak oli yang tertinggal. Karena apa? Karena si lubang-lubang di bagian sininya itu kecil ya. Lubang di bagian yang ke noken as atau ke camshaft itu kecil ya. Nah, ini suling-sulingnya nih yang biasa mampet. Kemudian dia akan mentransferkan oli melalui catokan, dan si catokannya itu lubangnya agak belok dikit ya. Nih dari sini nih, dari baut L ini ya, dari baut L ini kemudian naik ke catokan. Di catokannya itu agak belok dikit, kemudian lubangnya
agak kecil ya, agak kecil. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa APP dan Futura sering sekali macet di bagian camshaft, apalagi olinya kalau menggunakan oli yang palsu, kemudian jarang ganti oli, kemudian oli yang tidak sesuai dengan rekomendasi. Tuh guys, oke, ini udah kita setel valve, udah rata semua ya. Dan dibiasakan kalau misalkan turun mesin Suzuki Futura, Suzuki APP itu di setel valve-nya harus di bawah ya. Kalau di atas tuh agak susah, kemudian agak bandel kalau untuk Suzuki yang injection, baik itu Futura maupun APP. Kalau misalkan nggak ketemu di 15-20 ya kita pasang 10-10 ya untuk in dan X, insya Allah aman. Oke, nanti kita lanjut, kita pasangkan ke unit ya. Oke guys, sudah disiapkan ya. Jadi caranya kita angkat ke unit satu gelondong kayak gini ya. Satu gelondong, kemudian sensor map dicabut dulu ya karena takut patah. Sensor map itu kan mahal ya, terus kalau pakai yang murahan dia nggak mau. Pokoknya yang kira-kira rawan, sensor-sensor kita cabut dulu, kemudian wiring atau kabel di unit dirapihin dulu supaya gak nyangkut ya. Oke, kita angkat. Ini bersih-bersihnya kita alami ya, gak menggunakan apa-apa, cuman menggunakan sabun. Alami, kelihatannya gak kelihatan bekas bongkaran ya, tetap alami ya. Ini yang perlu kita pertahankan. Terus cara pengelemannya juga spesial, nggak acak-acakan, nggak kelihatan kayak bekas bongkaran. Oke, kita angkat, kita taikan guys. Oke guys, caranya seperti ini ya. Masukkan perlahan-lahan, ban depannya ditinggiin ya, ditinggiin dikit, minimal 3 atau 2 balok. Nah kayak gini nih, satu gelondong ya, satu gelondong kita masukkan. Hati-hati, takut ada yang nyangkut. Cover timing belt, kemudian tutup oli, kemudian sensor-sensor itu hati-hati ya, harus diperhatikan ya. Nah ini sama anak-anak kita, anak-anak STM ya, biarin, suruh belajar, suruh berkembang, ngembangin ilmunya. Kalau udah bisa kan, udah pengalaman di lapangan kan enak itu guys. Pelan-pelan kita masukkan. Tuh ada yang nyangkut ya, nah, itu selang yang nyangkut ya. Hati-hati, hati-hati. Intinya ban depannya ditinggiin dikit ya, jangan terlalu tinggi bahaya. Nah, aman kan, aman kan, nggak ada yang nyangkut kan? Aman. Yuk dorong pelan-pelan, kerja pelan-pelan asal kelakon, nggak usah terburu-buru. Kalau terburu-buru itu biasanya nggak benar ya. Nah, inilah ala mekanik deso. Kalau udah sejajar nanti di kolong, kalau misalkan mau pakai takel ya pakai takel. Kalau Suzuki Futura kan ada lubang di sini nih, enak ya, pakai takel bisa ya. Kalau misalkan mau diangkat ya diangkat, tapi harus gantungan transmisi dulu yang belakang, yang ini nih yang dipasang, baru depan. Terus perhatikan si ini nih, apa namanya, untuk dudukan mesin ini harus diperbaiki dulu ya. Biasanya suka ada yang bengkok. Kalau Futura itu suka ada yang bengkok, beda dengan APP ya. Kalau misalkan udah bengkok, bekas nyangkut atau gimana, itu harus dipres dulu, dibetulkan, terus dites dulu supaya nanti nggak kewalahan kita pasang di unitnya ya. Biasanya kewalahan karena nggak presisi ya. Oke, kalau udah aman kayak gini, nanti kita pasin dulu di kolong, baru nanti kita angkat pakai tackle. Yang penting belakang dulu yang dipasang, ini dulu ya, ini dulu yang dipasang, baru depannya, seperti itu. Oke, nanti kita lanjut guys. Oke, lanjut kayak gini ya guys. Nah, belakang dulu ya, belakang dulu dicantolin
Dan si engine mounting itu dipertahankan, jangan sampai tertilap ya. Pokoknya dipertahankan, jangan sampai dia tertekan kemudian tertilap ya. Jadi supaya nggak putus, kita menggunakan takel ya. Bisa nggak menggunakan takel juga bisa, dengan cara didongkrak pelan-pelan, kemudian pasang dulu untuk transmisinya, gantungan transmisi belakang ya. Nah nanti kalau udah gini baru didongkrak pelan-pelan dari tengah, kemudian pasang ke sasis ke sini. Aman guys ya, kalau kita menggunakan takel kayak gini nih. Nggak menggunakan takel juga mudah, nggak apa-apa, bisa ya untuk L300, kemudian T120SS, semua bisa, kecuali AVV ya. Kalau AVV nggak ada lubang ininya guys, nggak ada lubang buat ngangkatnya atau buat pasang takelnya ya. Oke, nanti kita lanjut, kita pasang lagi guys. Nah kayak gini guys proses angkatnya ya, pelan-pelan pakai takel ya. Ada yang mandu dari depan ya, sampai benar-benar ininya rapat. Tahan ya, kasih balok, cari aman, kasih balok bawahnya, cari aman. Oke guys, lanjut, sudah kita pasang ya. Pokoknya intinya belakang dulu gantungan persneleng, kemudian bagian palang sini nih, angkatnya pelan-pelan aja, didongkrak bisa, pakai takel bisa, lewat atas ya. Terus perhatikan si palangan ini nggak boleh bengkok, kalau bengkok susah pasangnya guys. Dan pasang baut ini hati-hati, nggak boleh sembarangan, takut patah simurnya yang di dalam kan susah, harus bobok-bobok sasis ya. Pokoknya pelan-pelan, baik buka maupun pasang. Diusahakan si palangannya diperbaiki dulu kalau misalkan bengkok, bekas nyangkut atau bekas kebentur ya, karena efeknya itu satu, pemasangan susah, kemudian penggantian engine mounting pun nantinya susah. Dan alhamdulillah udah rapih ya, udah rapi, kabel-kabel juga udah kita rapihkan semua. Cuman mau kita hidupkan baterainya soak guys ya, karena udah hampir 3 bulan lebih di sini ya. Bukan 1 bulan, 3 bulan lebih kan, itu ada data, bukan ada datanya, ada videonya ya, video sebelumnya 3 bulan yang lalu tentang Putura kasus oli palsu lagi ya, 3 bulan yang lalu guys. Sampai sekarang tanggal berapa sekarang, baru terpasang ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.